Selamat siang. Selamat siang. Jadi kami dari ahli 2 di sini akan meneruskan materi yang kami terima dari ahli 1. Teman-teman boleh menulis atau mendengar atau melakukan apa saja tapi tidak boleh merekam. Kita akan mulai dari. Jadi, wawasan Nusantara adalah pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda, tetapi saling menghormati dan bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama, juga menekankan pentingnya kerjasama antar wilayah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wawasan Nusantara juga merupakan pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kekayaan alam dan budayanya yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak untuk kemakmuran rakyat. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pandangan atau penglihatan, serta Nusantara yang berasal dari bahasa Sanskerta juga yang berarti antara pulau-pulau atau wilayah kepulauan. Jadi, secara etimologi, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai pandangan atau penglihatan tentang wilayah kepulauan Indonesia. Menurut TAP MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 dan 1998, wawasan Nusantara adalah pandangan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga berpedoman pada semangat gotong royong, kerjasama, dan toleransi yang berlandaskan kearifan lokal dan kebinekaan dan memandang Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mempromosikan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Konsep wawasan Nusantara juga dikenal sebagai wawasan kepulauan, bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, mendorong pelestarian dan promosi warisan budaya unik Nusantara. Selain itu, wawasan Nusantara juga bertujuan untuk mempromosikan rasa saling menghormati dan saling pengertian di antara kelompok etnis, agama, dan bahasa yang berbeda di dalam negeri. Ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang damai dan stabil, yang kondusif bagi kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Konsep wawasan Nusantara memiliki posisi yang signifikan dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Ini adalah salah satu prinsip dasar negara Indonesia dan dianggap sebagai visi dan misi nasional. Gagasan tersebut telah digunakan sebagai kerangka pembangunan nasional dan politik luar negeri sejak awal. Hal tersebut juga merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan keutuhan wilayah. Wawasan Nusantara telah dimasukkan dalam Konstitusi Indonesia dan dianggap sebagai prinsip dasar negara, termasuk dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai sarana untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, wawasan Nusantara memegang posisi penting dalam lanskap politik dan sosial Indonesia,
karena berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pembangunan negara dan kebijakan luar negeri. Nah, ada beberapa contoh penerapan konsep wawasan Nusantara di Indonesia, antara lain pembangunan daerah, yang kedua pelestarian warisan budaya, yang ketiga kurikulum pendidikan nasional, yang keempat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kelima keseimbangan regional, dan yang terakhir kebijakan luar negeri. Jadi, kesimpulannya adalah wawasan Nusantara merupakan prinsip dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk pembangunan nasional dan kebijakan luar negeri, serta berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pembangunan dan kebijakan luar negeri negara. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mempromosikan integrasi ekonomi, sosial, dan politik di antara berbagai daerah di negara ini. Pelestarian warisan budaya, kurikulum pendidikan nasional, keseimbangan regional, dan kebijakan luar negeri. Konsep wawasan Nusantara menempati posisi yang signifikan dalam lanskap politik dan sosial Indonesia dan terus menjadi prinsip penting dalam pembangunan dan kemajuan negara. Sekian materi dari IPM 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah tentang hakikat wawasan Nusantara. Sebelum itu, kita akan membahas tentang apa sih hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Menurut KBBI, hakikat merupakan dasar, intisari, atau kenyataan yang sesungguhnya. Hakikat wawasan Nusantara secara luas berarti cara pandang yang utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi memenuhi kepentingan nasional. Tiap warga negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata demi kepentingan nasional. Hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Selanjutnya kami akan membahas tentang poin penting yang akan dijelaskan oleh Deja. Nah, terdapat poin penting tentang hakikat wawasan Nusantara. Yang pertama, kebinekaan. Wawasan Nusantara mengakui keberadaan etnis, budaya, agama, bahasa yang ada di Indonesia sebagai kekayaan dan kekuatan negara. Yang kedua, kesatuan. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pertahanan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Hal ini melibatkan kedaulatan negara, melindungi sumber daya alam, menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan. Yang keempat, kemandirian. Wawasan Nusantara mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi nasional yang mandiri. Hal ini melibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, pengembangan industri, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kelima, keberlanjutan. Wawasan Nusantara mengedepankan pembangunan keberlanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Hal ini melibatkan pemanfaatan perlindungan lingkungan hidup, pengolahan sumber daya alam secara lanjut, dan konservasi budaya. Nah, konsep yang berkaitan dengan pandangan strategis tentang wilayah Indonesia yang mencakup aspek geografis, politik, sosial,
ekonomi, dan budaya. Memahami dan mengembangkan potensi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia sebagai sebuah kepulauan yang luas. Sekian, selanjutnya yang dilanjutkan oleh Ya, kita membahas mengenai hakikat luasan Nusantara dalam tahap MPR. Yang pertama, ada tahap MPR nomor 6 garing MPR garing 1973 pada tanggal 22 Maret 1970. Yang kedua, tahap MPR nomor 6 garing 1998 garing 22 garing Maret garing 1998 tentang GBKS. Yang ketiga, tahap MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 garing 12 Maret 1980. Garis besar Kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta ketahanan dan keamanan. Jadi, hakikat luasan Nusantara adalah landasan untuk pembangunan dan pengelolaan negara Indonesia yang menyadari dan menghargai potensi serta tantangan yang ada di wilayah kepulauan Indonesia. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mencapai pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Jadi asas wawasan Nusantara itu ada 7. Di sini saya akan menjelaskan 4 dan sisanya akan dijelaskan oleh Nara. Jadi sebelum menjelaskan mengenai asas wawasan Nusantara, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu asas wawasan Nusantara. Jadi asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan Indonesia secara keseluruhan. Ada 7 asas wawasan Nusantara di Indonesia, sehingga bisa menjadi dasar bagaimana cara masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, asas wawasan Nusantara harus ada di Indonesia agar semua masyarakat tetap aman dan nyaman saat menghadapi komponen-komponen membentuk bangsa tersebut. Jika asas wawasan Nusantara diterapkan dan dipatuhi, maka dapat menjaga perdamaian dan keutuhan negara Indonesia. Jadi, asas yang pertama adalah asas kepentingan yang sama. Asas kepentingan yang sama adalah bangsa Indonesia menghadapi penjajahan yang baru. Bangsa Indonesia telah menghadapi penjajahan secara fisik dari berbagai bangsa asing. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan dengan cara yang berbeda. Meskipun menghadapi masalah yang berbeda-beda, tetapi kepentingan kita tetap sama, yaitu berusaha mencari solusi untuk masalah tersebut demi memperoleh rasa aman dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, asas tujuan yang sama. Tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan memiliki tujuan akhir yang sama, maka aktivitas yang dilakukan akan lebih jelas dan mencapai keputusan yang sama. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan berarti bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya, usaha, dan kegiatan-kegiatan pada perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Asas keadilan ini harus diterapkan di masyarakat Indonesia. Yang keempat, ada asas kejujuran. Asas kejujuran berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar. Biarpun realita dan ketentuan yang tepat dan kurang benar. Demikian, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. Selanjutnya, teman saya akan Yang kelima, asas solidaritas. Asas solidaritas dalam wawasan Nusantara merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, serta
adanya kesetiaan kawanan dan asas pendampingan. Yang keenam ada asas kerjasama. Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian, dan didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok. Baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar dapat dicapai demi tercipta sinergi yang lebih baik. Yang ketujuh ada asas kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangat penting dan menjadi program utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan. Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia. Selanjutnya, materi yang akan saya dan Dedi jelaskan adalah unsur dasar pembentukan wawasan Nusantara. Unsur dasar pembentukan konsep wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama wadah atau kontur, yang kedua isi atau konten, dan yang ketiga adalah tata laku. 3 dasar ini dapat dijabarkan dan misalnya wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh negara dan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Seluruh wilayah ini melingkupi ruang lingkup Nusantara. Itu ditentukan oleh lautan dan gugusan pulau yang ada dan disambungkan oleh perairannya. Terus setelah menyatu dalam Negara Kesatuan Negara Republik Bangsa Indonesia. Itu juga memiliki organisasi kenegaraan. Struktur politik ini biasa disebut dengan tata inti organisasi negara. Ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaan Indonesia. Pemerintahan sistem perwakilan Indonesia dipilih secara demokrasi atau berada di tangan rakyat. Jadi, mengenai struktur politik sebenarnya tetap ada di tangan rakyat. Sedangkan yang terakhir, wadah sebagai kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik ini dapat berupa aparatur negara, kesadaran politik masyarakat, media pers, dan partisipasi rakyat. Yang kedua dan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua, isi atau konten. Isi atau konten adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat serta cita-cita dan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita harus menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dan kehidupan nasional, yaitu berupa politik ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu, ini menyangkut 2 hal yang esensial. Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri atas tata laku batinia dan lahiriah. Tata laku batinia
mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kalau tata laku lahiriah ini tercermin dalam perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia. Keduanya mencerminkan identitas dan jati diri dari bangsa Indonesia dan tanah air, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Secara sederhana dapat kita nyatakan tata laku ini adalah sikap, sedangkan tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan. Sekian dari saya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada bagian yang mau bilang, boleh disampaikan. Landasan hukum dalam Kitab MPR yang pertama, Kitab MPR nomor 6 garing MPR garing 1973 pada tanggal 22 Maret 1970. Yang kedua, Kitab MPR nomor 6 garing 1978 garing 22 garing Maret garing 1978 tentang GBHN. Yang ketiga, Kitab MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 garing 12 Maret 1980